Dunia persaingan kerja semakin sengit, terutama jelang pasar bebas ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir tahun ini. Namun pemerintah justru menghapus syarat bisa berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Pertanyaannya kenapa sih orang ribut baru sekarang? Padahal tahun 2012 lebih besar loh. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing telah direvisi. Kini, tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia tanpa harus bisa berbahasa Indonesia. Tujuannya agar tidak ada lagi kekhawatiran bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia, serta iklim investasi di dalam negeri terdongkrak. Bagi pemerintah, hal ini dianggap bukan suatu ancaman, karena jumlah tenaga kerja asing di Indonesia masih terkendali. Bahkan secara tren, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi jumlah tenaga kerja asing di Indonesia itu, ya jumlahnya kan masih terus berada di kisaran 70.000. Jadi kalau misalnya dari tahun 2012 itu sekitar 77.000, 2013 72.000, 2014 68.000, nah per Agustus 2015 ini sekitar 50-an ribu. Artinya apa? Sebenarnya kalau dari lihat ini kan trennya kan turun sebenarnya. Pertanyaannya kenapa sih orang ribut baru sekarang? Padahal tahun 2012 lebih besar loh. Pemerintah juga memastikan tenaga kerja asing hanya boleh menempati jabatan tertentu yang sifatnya ahli, seperti profesor, konsultan, manajer, direksi, supervisor, teknisi, dan komisaris. Hal ini otomatis membatasi mereka agar tidak masuk di semua sektor. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia setara dengan 0,05% dari total angkatan kerja di Indonesia. Tak lebih dari 0,03% dari penduduk Indonesia. Memang masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain yang memperkerjakan tenaga kerja asing di negaranya. Namun, negara-negara tersebut sudah siap menerima tenaga asing dengan semakin meratanya kualitas sumber daya lokal. Ya, walaupun jauh lebih kecil, Indonesia supply demand-nya kan tinggi. Pengangguran masih tinggi sekali, 11%. Sekarang ini kondisi 11%. Negara-negara melonggarkan TKA, terutama imigran, negara-negara Eropa, Malaysia, Singapura, income per kapitanya sudah tinggi. Gaji buruhnya sudah tinggi. Jadi dibutuhkan buruh unskilled yang mau bekerja di bawah upah rata-rata pekerja mereka. Dan selain itu juga tingkat pertumbuhan industri mereka juga sudah tinggi. Nah, karena ini Indonesia masih jauh. Angka pengangguran mereka walaupun ada tapi tidak terlalu tinggi. Menghadapi persaingan ini, pekerjaan besar selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi, daya saing, sekaligus produktivitas tenaga kerja kita. Ini adalah pekerjaan bersama, baik pemerintah, dunia usaha, maupun serikat pekerja untuk mendorong tenaga kerja Indonesia lebih baik. Tara Patriana, Iras Anggraini, melaporkan untuk NET.